Elvi Sukaesi angkat bicara. Alasan Arbil tersenggol bikin nyesek jutaan penggemar. Setelah badai eliminasi Arbil Asahan yang diklaim sebagai akibat dari perpecahan Dewan Juri, industri musik kembali diguncang oleh suara yang paling disegani namun jarang terlibat dalam polemik, Ratu Dangdut Elvi Sukaesi. Pernyataan Elvi bukanlah sekedar tweet atau komentar basa-basi. Itu adalah komentar pedas yang memiliki bobot moral dan artistik setara dengan guncangan politik. Reporter kami mencatat momen krusial ini terjadi dalam sebuah konferensi pers singkat yang awalnya ditujukan untuk peluncuran karya terbarunya. Ketika pertanyaan tentang eliminasi Arbil diajukan, ekspresi wajah Elvi yang biasanya hangat berubah menjadi dingin dan tegas. Ia mengambil jeda panjang sebelum mengeluarkan ungkapan yang kini viral, "Di luar Nurul." Ungkapan ini, yang berarti di luar nalar atau absurd, langsung menghantam inti legitimasi kompetisi. Dampak dari satu frasa ini instan dan eksplosif. Hashtag tersebut langsung mendominasi media sosial, menjadi penyambung lidah bagi jutaan penggemar yang merasa frustasi dan tidak didengarkan. Komentar Elvi secara efektif memberikan validasi resmi dari kalangan legenda industri bahwa keputusan untuk menyingkirkan Arbil memang tidak masuk akal. Ini bukan hanya masalah pendapat, ini adalah pengakuan dari seorang stakeholder senior bahwa ada cacat fundamental dalam proses penilaian. Pernyataan Elvi memaksa pihak penyelenggara untuk kembali berada dalam posisi defensif, karena kritik kini datang dari dalam lingkaran kekuasaan musik itu sendiri. Analisis kami menunjukkan bahwa dukungan Elvi ini segera menaikkan moral basis penggemar Arbil dan mengubah narasi dari sekadar protes online menjadi sebuah gerakan yang didukung oleh otoritas industri. Inilah inti dari seluruh kontroversi yang membuat komentar pedas Elvi Sukaesi menjadi sangat relevan. Tim investigasi redaksi berhasil mengonfirmasi alasan detail di balik Arbil tersenggol bikin nyesak itu, dan hasilnya sungguh di luar Nurul. Arbil tidak tereliminasi karena ia buruk, melainkan justru karena ia terlalu bagus. Dokumen internal yang mengutip ringkasan diskusi Dewan Juri menunjukkan bahwa beberapa juri, terutama dari faksi yang menentang Arbil, berargumen bahwa penampilan Arbil konsisten polished hingga batas menyulitkan kontestan lain. Kritik utamanya adalah Arbil dianggap tidak memiliki ruang untuk berkembang lagi di kompetisi dan terlalu matang untuk format pencarian bakat. Ini adalah paradoks yang sangat menyakitkan. Ia dihukum karena mencapai tingkat profesionalisme yang seharusnya menjadi tujuan akhir kompetisi. Alasan ini secara psikologis bikin nyesak karena mengkhianati prinsip dasar meritokrasi, di mana kualitas harusnya dihargai, bukan disingkirkan. Penggunaan frasa terlalu sempurna oleh juri menunjukkan adanya ketakutan atau strategi yang lebih besar. Mereka mungkin merasa bahwa dominasi mutlak Arbil akan membunuh dinamika drama di babak final, membuat penonton kehilangan minat karena hasilnya sudah terlalu mudah diprediksi. Dengan menghilangkan Arbil, mereka secara artifisial menciptakan ketegangan dan harapan bagi underdog, tetapi dengan mengorbankan integritas artistik. Elvi Sukaesi dalam kritiknya secara spesifik menyerang poin ini, menanyakan bagaimana sebuah program dapat mengklaim mencari bintang masa depan jika mereka justru menyingkirkan bintang yang sudah matang di depan mata. Alasan eliminasi yang terlalu sempurna ini membuka pintu untuk analisis psikologi yang mendalam terhadap Dewan Juri. Mengapa seorang penilai profesional merasa terancam oleh kesempurnaan? Fenomena ini yang dikenal dalam sosiologi kompetisi sebagai tall poppy syndrome terjadi ketika individu yang terlalu menonjol atau sukses secara luar biasa ditebang atau ditarik ke bawah oleh kelompok. Dalam konteks kompetisi, dominasi Arbil telah mencapai titik kritis di mana ia tidak lagi dianggap sebagai kontestan, tetapi sebagai standar yang memalukan kontestan lain. Reporter kami mendapatkan masukan dari seorang psikolog olahraga yang berspesialisasi dalam kompetisi eliminasi. Juri, secara kolektif atau individual, mungkin merasa tertekan untuk membuktikan bahwa mereka masih memiliki kendali atas hasil. Jika Arbil menang dengan mudah, peran juri menjadi trivial. Dengan mengeliminasi Arbil karena alasan yang subjektif, terlalu sempurna, mereka menegaskan kembali kekuasaan mereka sebagai pembuat keputusan akhir, bahkan di atas bakat yang jelas. Di luar Nurul, ini adalah manuver kekuasaan, bukan penilaian seni. Komentar pedas Elvi Sukaesi berfungsi sebagai pemecah ilusi ini, secara implisit menuduh para juri bertindak berdasarkan ego atau kepentingan strategis program, bukan berdasarkan keadilan artistik. Elvi menyadari bahwa alasan bikin nyesek ini tidak valid. Ini adalah justifikasi yang dibuat-buat untuk menyamarkan agenda rating dan narasi drama. Eliminasi ini kini dipandang sebagai upaya koreksi paksa terhadap alur cerita yang terlalu mudah diprediksi.
Penting untuk digarisbawahi bahwa kritik tajam yang dilontarkan Elvi Sukaesi tidak bersifat personal terhadap juri manapun, melainkan merupakan gugatan terhadap standar institusional yang diterapkan dalam acara tersebut. Elvi, sebagai tokoh sentral yang telah menyaksikan evolusi industri musik selama puluhan tahun, melihat eliminasi Arbil yang didasarkan pada alasan terlalu sempurna ini sebagai gejala kemunduran. Baginya, ini adalah sinyal bahwa kompetisi bakat modern kini lebih menghargai potensi drama dan kelemahan yang menarik simpati, sebuah alasan yang bikin nyesak, daripada kualitas dan keunggulan. Di luar Nurul, yang ia sebutkan adalah seruan untuk kembali kepada esensi, bakat murni. Melalui komentar pedasnya, Elvi menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam ketika standar setting dalam industri musik dikaburkan oleh kepentingan reality show. Reporter kami mengamati bahwa pernyataan Elvi ini mendapat dukungan luas dari musisi dan kritikus senior yang selama ini diam. Mereka melihat Elvi sebagai satu-satunya yang berani menyuarakan kebenaran karena posisinya yang tak tersentuh. Kritik ini secara efektif membelah komunitas musik. Di satu sisi, ada mereka yang mendukung idealisme Elvi tentang kualitas tak terbantahkan. Di sisi lain, ada yang membela pragmatisme juri yang berdalih bahwa kompetisi adalah bisnis. Kritik institusional Elvi ini menjamin bahwa kasus Arbil Asahan akan terus menjadi bahan kajian kritis tentang etika dan integritas talent show di masa depan, bahkan setelah hype acaranya meredup. Alasan eliminasi Arbil yang bikin nyesek dan di luar Nurul ini kini mulai memasuki ranah hukum dan etika. Tim investigasi kami bekerja sama dengan ahli hukum hiburan untuk mengkaji prospektus dan syarat-syarat kompetisi. Secara fundamental, program talent show menjanjikan bahwa pemenang akan dipilih berdasarkan kualitas dan bakat terbaik. Jika Arbil disingkirkan karena ia terlalu sempurna, sebuah alasan yang tidak ada dalam kriteria eliminasi yang sah, maka timbul pertanyaan, apakah penyelenggara telah melanggar janji mereka kepada kontestan dan publik? Komentar pedas Elvi Sukaesi yang menentang standar yang digunakan secara tidak langsung mendukung argumen ini. Para ahli hukum berpendapat bahwa Arbil berpotensi memiliki dasar untuk mengajukan gugatan atau setidaknya permintaan arbitrase, menantang eliminasi yang didasarkan pada alasan yang sewenang-wenang dan subjektif. Meskipun sulit membuktikan niat curang, fakta bahwa alasan eliminasi berlawanan dengan tujuan kompetisi, yaitu menemukan bakat terbaik, menjadi celah yang menarik. Kasus ini dapat menjadi preseden penting, memaksa semua program reality show untuk merumuskan kriteria penilaian yang jauh lebih transparan dan objektif, menjauhkan mereka dari alasan-alasan subjektif seperti terlalu matang atau menyulitkan. Ini bukan hanya tentang Arbil, ini tentang perlindungan hak-hak kontestan di masa depan dari manuver dramatis yang mengorbankan integritas. Kabar mengenai alasan eliminasi Arbil yang bikin nyesek ini telah memicu perubahan drastis dalam sentimen publik. Jika sebelumnya publik kecewa karena perpecahan juri, kini mereka bersatu dalam kemarahan karena alasan yang di luar Nurul ini. Fenomena ini menciptakan gelombang dukungan kolektif yang jauh lebih kuat bagi Arbil. Ribuan meme dan unggahan satire muncul di media sosial, mengejek alasan eliminasi tersebut. Komentar pedas Elvi Sukaesi berfungsi sebagai titik api yang mengobarkan semangat para penggemar, memberikan mereka senjata retorika yang kuat untuk menyerang balik kritik. Kampanye online yang awalnya fokus pada wildcard, kini berevolusi menjadi kampanye anti-standar juri. Publik kini melihat Arbil sebagai pahlawan yang terjalimi dua kali. Pertama oleh keputusan juri yang terpecah, dan kedua oleh alasan eliminasi yang konyol. Tim kami mencatat peningkatan dramatis dalam followership Arbil di media sosial pasca kontroversi, melampaui beberapa kontestan yang masih bertahan di kompetisi. Ini membuktikan kekuatan narasi underdog yang didera ketidakadilan. Popularitas Arbil kini tidak lagi bergantung pada program. Ia adalah brand independen yang dibangun di atas simpati publik dan pengakuan legenda seperti Elvi. Kemarahan kolektif ini adalah sinyal bahaya bagi stasiun TV, karena ini menunjukkan penolakan masif terhadap narasi yang mereka bangun. Setelah komentar pedas Elvi Sukaesi dan terungkapnya alasan eliminasi yang bikin nyesek itu, tekanan pada penyelenggara untuk menggunakan hak wildcard telah mencapai titik didih. Mengembalikan Arbil kini bukan lagi sekedar memberi kejutan, tetapi menjadi langkah penting untuk menyelamatkan kredibilitas acara. Namun, ini adalah skenario yang mustahil. Jika panitia memberikan wildcard dan mengembalikan Arbil, mereka secara implisit mengakui bahwa 1. Juri membuat keputusan yang salah, dan 2. Alasan terlalu sempurna adalah di luar Nurul. Pengakuan ini akan merusak otoritas juri secara permanen dan memicu pengunduran diri dari anggota kubu teknis.
Pihak penyelenggara harus menimbang resiko. Apakah mereka lebih memilih kehilangan integritas juri atau kehilangan rating dan sponsor akibat kemarahan publik? Sumber redaksi mengindikasikan bahwa diskusi wildcard sangat intens. Namun, ada ketakutan besar bahwa mengembalikan Arbil akan memicu drama baru yang tidak terkendali. Mereka mungkin memilih jalan tengah, tidak mengembalikan Arbil, tetapi menciptakan program spin-off atau konser khusus yang menampilkan Arbil, sebagai upaya untuk meredakan kemarahan tanpa membatalkan keputusan juri yang sudah terlanjur dipublikasikan. Keputusan apapun yang diambil akan menjadi penentu apakah program tersebut memprioritaskan drama internal atau kepercayaan publik. Komentar pedas Elvi Sukaesih telah menambah dimensi baru pada krisis ini, dampak finansial terhadap sponsor. Selama ini, sponsor fokus pada ancaman boikot dari penggemar yang marah. Namun, ketika figur sekelas Elvi Sukaesih menyatakan eliminasi itu di luar Nurul, reputasi program dan asosiasi brand sponsor langsung dipertanyakan oleh kalangan profesional. Sponsor besar tidak hanya mencari rating, mereka mencari asosiasi yang positif dan kredibel. Kritik Elvi menempatkan sponsor dalam posisi yang sulit, mendukung program yang dituduh melanggar prinsip keadilan artistik. Alasan eliminasi yang bikin nyesek ini memperburuk keadaan, membuat marketing tim sponsor kesulitan membenarkan investasi mereka. Laporan dari marketing agency yang bekerja untuk salah satu sponsor utama mengungkapkan adanya kekhawatiran serius tentang brand safety dan kemungkinan penarikan dana jika stasiun TV tidak segera mengambil tindakan korektif yang signifikan. Mereka mendesak stasiun TV untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang meyakinkan publik, atau setidaknya memberikan klarifikasi yang lebih masuk akal ketimbang alasan terlalu sempurna. Tekanan finansial ini bisa menjadi senjata rahasia yang pada akhirnya memaksa stasiun TV untuk tunduk pada opini publik, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan sebagian otoritas dewan juri mereka. Ironi terbesar dari seluruh saga ini adalah bagaimana eliminasi yang bikin nyesek dan komentar pedas Elvi Sukaesih secara permanen mengubah lintasan karir Arbil menjadi lebih baik. Daripada menjadi yang tersingkir, Arbil kini telah dimahkotai sebagai martir artistik yang diakui oleh sang ratu dangdut. Dukungan publik dan pengakuan Elvi memberikan Arbil leverage yang jauh lebih besar dalam negosiasi kontrak rekaman dibandingkan jika ia hanya memenangkan kompetisi biasa. Elvi Sukaesih tidak hanya melontarkan kritik, tetapi ia juga memberikan isyarat kuat tentang ketertarikan profesional. Desas-desus di kalangan industri menyebutkan bahwa Elvi telah menawarkan diri sebagai mentor non-resmi atau bahkan berniat berkolaborasi dengan Arbil, memanfaatkan momentum kontroversi ini. Di luar Nurul, ini adalah keuntungan marketing yang tidak bisa dibeli dengan uang. Arbil kini memiliki narasi comeback yang sangat kuat. Dihukum karena terlalu bagus, diakui oleh legenda, dan siap mengambil alih industri di luar bayang-bayang kompetisi yang tidak adil. Eliminasi ini kini dilihat sebagai blessing in disguise yang membebaskan Arbil dari kontrak ketat kompetisi, memungkinkannya mengontrol penuh arah karir dan citranya. Kisah eliminasi Arbil Asahan yang ditandai dengan frasa "di luar Nurul" dan komentar pedas Elvi Sukaesih akan meninggalkan warisan yang pahit bagi kompetisi bakat di Indonesia. Warisan ini adalah pelajaran brutal bahwa bakat murni tidak selalu menang. Terkadang, drama dan kepentingan program yang mengatur segalanya. Alasan eliminasi yang bikin nyesek karena terlalu sempurna akan menjadi studi kasus tentang kegagalan etika dalam reality show. Reporter kami menyimpulkan bahwa kontroversi ini harus menjadi titik balik. Jika tidak ada transparansi dan reformasi nyata dalam kriteria penilaian, publik akan terus meragukan integritas setiap hasil eliminasi selanjutnya. Para juri dan penyelenggara kini menghadapi tugas berat untuk merebut kembali kepercayaan publik yang telah dihancurkan oleh alasan yang absurd tersebut. Di sisi lain, Arbil Asahan akan berdiri sebagai simbol perlawanan, bukti bahwa suara publik dan pengakuan profesional sejati pada akhirnya akan menemukan jalannya, meskipun kompetisi mencoba menutup pintu. Akhirnya, komentar pedas Elvi Sukaesih bukanlah akhir dari kontroversi, melainkan permulaan tuntutan baru terhadap kualitas dan keadilan dalam industri hiburan tanah air.